Sederet kejutan mewarnai 100 hari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sejak keduanya dilantik pada 20 Oktober 2019. Mulai dari masuknya mantan rivalnya dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto ke dalam kabinetnya, hingga banyaknya kader partai politik pendukungnya yang menduduki posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sederet kebijakan Presiden Jokowi juga menuai kritik tajam di tengah masyarakat. Mulai dari kenaikan harga gas 3 kg, tarif tol, tarif listrik, hingga kenaikan iuran BPJS yang dinilai memberatkan rakyat. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi juga menuai kritik tajam karena dinilai akan melemahkan lembaga anti rasuah ini. Tak hanya itu, di dalam 100 hari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin juga terbongkar adanya kerugian yang dialami sejumlah perusahaan BUMN, antara lain PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. Ada kritik, namun ada pula pujian. Presiden Jokowi dinilai berhasil dalam pembangunan infrastruktur negeri. Jokowi menargetkan seluruh pembangunan akan terintegrasi dengan kawasan wisata dan kawasan industri yang ada di sejumlah daerah. Kasus Jiwasraya yang belum sampai saat ini belum tertangani, kasus BPJS yang belum kelar sampai hari ini. Bagi kami sampaikan 100 hari kerja Jokowi Amin, kami sampaikan belum ada titik terang dan kami berikan lapor merah untuk Jokowi Amin untuk 100 hari. Dalam pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju, beliau mengatakan bahwa di periode kedua ini tidak ada 100 hari yang dihitung sebagai 100 hari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, tetapi upaya kita adalah melanjutkan apa yang sudah dikerjakan pada periode sebelumnya. Ya, rakyat tentu berharap pemerintahan Jokowi Ma'ruf dapat menunaikan tugasnya sesuai janji-janjinya. Halo, selamat malam pemirsa. Hari ini pemirsa tepat 100 hari Jokowi dan Ma'ruf Amin memimpin Indonesia. Nah, selama 100 hari ini pemirsa, tepat di hari ini kita mendengar ada kritikan atau juga ada pujian terhadap pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Tapi benarkah demikian? Separah apa kritikan tersebut dan seperti apa pujian tersebut pemirsa? Malam hari ini dua sisi hadir dengan tajuk 100 hari Jokowi Ma'ruf Amin, kerja. Kita akan jawab pemirsa soal kerja. Apa yang sudah dikerjakan dan apa progres selama 3 bulan terakhir ini. Saya sudah mengundang 4 orang narasumber. Langsung saja kami perkenalkan satu persatu. Dari sisi sebelah kiri saya sudah ada Bang Nasir Jamil, merupakan anggota DPR RI dari fraksi PKS. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Malam. Ya. Kemudian di sebelah Bang Nasir Jamil juga ada Prof. Musni Umar, merupakan sosiolog. Selamat malam, Prof. Musni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kanan saya ada Bang Teddy Gusnaidi, merupakan politisi PKPI. Selamat malam. Malam. Dan di sebelah Bang Teddy juga ada, enaknya manggilnya Bang atau Mas nih? Mungkin Mas Dani aja. Amrul Ihdian, merupakan tenaga ahli utama KSP. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama saya ingin ke Bang Nasir. Bang Nasir, ada mendapatkan kritikan terhadap 100 hari pemerintahan Joko Widodo. Kalau melihat dari berbagai aspek, Anda melihat apakah sudah cukup memuaskan masyarakat selama 100 hari memimpin Indonesia, Jokowi? Ya, memang kritikan atau pujian, harapan dan keraguan itu dua sisi, ya. Dua sisi yang selalu menjadi bahagian dari kehidupan demokrasi Indonesia. Nah, karena itu ketika 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, maka orang kan tentu akan menilai, ya, karena sebelumnya Presiden ingin all out, ya, ingin terus artinya, dan juga waktu itu disebut-sebut beliau tidak ada beban di periode kedua kepemimpinannya. Nah, tapi dalam kenyataannya kan banyak hal yang menurut saya belum ada gregetnya, ya, 100 hari ini. Bisa jadi karena ada wajah-wajah pembantunya yang baru, kemudian juga wakil presiden yang baru, sehingga apa-apa yang diinginkan itu belum bisa diharapkan. Artinya
harapan 100 hari untuk memberikan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat itu kemudian tidak bisa terwujud dengan baik. Nah, ada beberapa aspek, tapi mungkin untuk bagian ini kita fokus dulu ke masalah HAM dan penegakan hukum. Bagaimana Bang Nasir melihatnya? Ya, tadi saya sudah singgung bahwa ini bukan periode pertama Presiden Jokowi, ini adalah periode kedua beliau. Nah, karena itu beliau punya, dalam tanda kutip, punya utang juga di periode pertama. Nah, utang itu ternyata juga belum bisa diselesaikan, ya, belum tampak adanya penyelesaian. Termasuk juga soal penegakan hukum, kemudian juga bagaimana menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu yang ini ditagih terus, ya. Kita aja DPR selalu menagih kepada Jaksa Agung terkait bagaimana negara, pemerintah menyikapi ya pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu, dan ini kan harus disikapi dengan baik. Nah, belum lagi ada kasus-kasus ya penegakan-penegakan hukum yang itu menggerus rasa keadilan. Nah, artinya Presiden ya bukan soal intervensi kepada penegakan hukum, tapi Presiden juga bertanggung jawab bagaimana penegakan hukum ini memberikan keadilan kepada warga negaranya. Tapi memang soal penegakan hukum, selama soal ini hak belum asasi adil, manusia, belum menunjukkan tanggung jawab atau bagaimana kalau menurut Bang Nasir? ya itu tadi saya katakan bahwa Presiden ya seharusnya memang memberikan direction yang tegas, ya. Bagaimana kemudian penegakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat. Kita dapat poinnya, berarti kalau menurut Bang Nasir tadi seharusnya Presiden memberikan arahan yang jelas untuk masalah penegakan hukum. Bang Teddy, artinya belum memberikan arahan yang jelas. Bagaimana menurut Anda? Siapa bilang?